Pagi anak-anak, berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan agama Katolik. Ya, jadi pada hari ini kita akan bersama-sama membahas materi tentang lingkungan turut mengembangkan diriku. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengaturkan puji syukur kepadamu atas berkat yang berlimpah bagi hidup kami. Engkau memberikan lingkungan tempat kami tinggal bersama sesama. Kami tumbuh dan berkembang menjadi pribadi di lingkungan, baik di desa maupun di kota. Berkatilah kami dalam pelajaran ini, agar semakin memahami lingkungan sosial sekitar kami yang turut membentuk kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar peserta didik mampu mengenal dan memahami peranan lingkungan terhadap perkembangan dirinya, sehingga dapat bersyukur dalam lingkungan sosial yang mendukung dan nyaman. Anak-anak mungkin pernah mendengar kata lingkungan, pernah mengenal kata alam atau sosial. Ya, apa itu lingkungan alam dan sosial? Ya, jadi jawabannya lingkungan alam merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan terbentuk secara alam tanpa campur tangan manusia. Lalu yang kedua, lingkungan sosial adalah lingkungan yang terbentuk dari interaksi antara manusia. Ya. Nah, anak-anak, bagaimana tanggung jawab kita dalam menjaga kelestarian lingkungan? Nah, tanggung jawab kita dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah yang pertama, melestarikan lingkungan, seperti menghemat energi, memilih sampah, dan menanam pohon. Lalu yang kedua, berperan aktif. Ya, bagaimana keaktifan kita agar lingkungan alam itu tetap lestari? Ya, yang pertama, membersihkan lingkungan sekitar atau mengikuti kegiatan penanaman pohon. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut yang kita lakukan adalah contoh untuk menjadi bagian dari menjaga lingkungan. Salah satu contoh supaya orang lain bisa mengikuti kita dalam menjaga kelestarian lingkungan kita. Ya. Nah, anak-anak, nilai-nilai yang dapat ditumbuhkan dalam mengembangkan diri kita tentu ada nilainya. Yang pertama, nilai syukur. Ya, jadi kita dapat mensyukuri anugerah Tuhan berupa lingkungan yang indah. Lalu tanggung jawab. Nah, sebagai manusia, kita pasti merasa bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan. Nah, peduli. Nah, bagaimana kepedulian kita terhadap sesama makhluk hidup dan lingkungan? Lalu nilai kerjasama. Nah, bagaimana kerjasama kita dengan orang lain untuk menjaga lingkungan? Dan kreativitas. Nah, bagaimana kita dapat menemukan cara-cara kreatif untuk menjaga lingkungan kita? Ya. Nah, dari materi tersebut kita dapat menggali pesan dari kitab suci. Jadi kita mengingat kembali kisah penciptaan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30 yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Jadi mari kita lihat bersama isi dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka,
Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anak, sebagai pertanyaan penuntun dari Injil tadi, apa tradisi yang biasa dilakukan orang tua Yesus setiap tahun? Lalu, apa yang terjadi dengan Yesus ketika keluarganya kembali ke Nazaret, ke Yerusalem? Ya. Nah, Yesus, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, sama seperti kita. Ia dilahirkan sebagai manusia di dalam keluarga. Oleh karena itu, Yesus mengikuti tradisi hidup orang tuanya atau suku bangsa serta tradisi agamanya. Pada usia 12 tahun ketika Yesus bersama keluarganya pergi ke bait Allah, ia malah tertinggal di bait Allah karena ia asik berdiskusi dengan para alim ulama. Saat itu keluarganya harus kembali ke Nazaret. Kedua orang tua Yesus mencari dia dan mereka menemukan dia sedang duduk berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat di dalam bait Allah. Ketika orang tuanya mengajak dia untuk kembali ke rumah mereka, ia taat dan hormat kepada orang tuanya. Yesus yang sudah tahu tentang panggilan Bapa di dalam dirinya untuk melayani manusia, tetapi menaruh hormat kepada orang tuanya. Ia tidak memutuskan sendiri untuk tetap berada di bait Allah, tetapi memilih untuk kembali bersama keluarganya. Ia menunggu waktu yang tepat sesuai dengan rencana Bapa untuk melayani. Yesus tetap berada di bawah asuhan orang tuanya karena ia menaruh hormat kepada mereka. Orang tuanya adalah tudung rohani yang ditetapkan oleh Allah bagi hidupnya. Ketika Yesus menghargai orang tuanya, maka hikmat Yesus semakin bertambah dan ia semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas lingkungan sosial yang telah ikut membentuk kepribadiannya. Jadi sebagai pertanyaan refleksi, ya, kita diwajibkan untuk menulis rasa syukur atas anugerah Tuhan karena lingkungan sosial yang sangat bermanfaat bagi hidupnya dan sesama. Ungkapan syukur dapat kita bentuk dalam doa, puisi, cerita pendek, dan sebagainya. Nah, anak-anak, untuk diingatkan ya, ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada mereka, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nah, anak-anak, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami boleh belajar dari Yesus yang tumbuh dan berkembang di lingkungan bersama kedua orang tuanya. Semoga kami pun dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu di lingkungan di mana kami hidup setiap hari. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak.
Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.